Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya di rumah? Semoga kita semua sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baiklah, masuk materi selanjutnya mengenai aliran filsafat perennialisme bersama saya, Sri Rahma Ramadhani. Di sini kita akan membahas mengenai filsafat perennialisme. Pertama, pengertian dan sejarah perennialisme. Kedua, landasan filosofis perennialisme. Ketiga, pendidikan dalam perspektif perennialisme. Pengertian dan sejarah perennialisme. Tradisi filsafat klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh dari teori Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, sehingga kemudian muncullah perennialisme. Perennialisme sebagai gerakan dan aliran yang timbul di Amerika Serikat ingin mengembalikan pendidikan pada tradisi zaman lampau yang dipandang sudah teruji oleh waktu dan terbukti baik hasilnya. Oke, maksudnya di sini adalah perennialisme bukan merupakan suatu aliran baru dalam filsafat. Teori atau konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat Plato sebagai bapak idealisme klasik, filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan filsafat gereja Katolik yang tumbuh pada zamannya, yaitu zaman abad pertengahan. Maksud dari kata zaman lampau yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang, yaitu dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Pandangan-pandangan yang telah menjadi dasar budaya manusia ini telah teruji kemampuan dan kekukuhannya oleh sejarah. Pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles mewakili peradaban Yunani kuno, serta ajaran Thomas Aquinas dari abad pertengahan. Kaum perennialis percaya bahwa ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh tersebut memiliki kualitas yang dapat dijadikan tuntutan hidup dan kehidupan manusia pada abad ke-20 ini. Perennialisme adalah paham filsafat pendidikan yang muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi dari gerakan progresivisme di Amerika Serikat. Perennialisme sering juga disebut sebagai aliran filsafat pendidikan yang regresif, yaitu menengok ke belakang, ke zaman Yunani kuno dan abad pertengahan di Eropa, yang telah menghasilkan nilai-nilai abadi atau perennial dalam kehidupan. Nilai-nilai perennial sampai kapanpun akan diperlukan oleh manusia, sehingga pendidikan tidak boleh meninggalkan nilai-nilai abadi tersebut dalam usahanya untuk mengembangkan potensi manusia. Oke, maksud reaksi dari gerakan progresivisme adalah perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan tersebut. Lanjut, landasan filosofis perennialisme.
Landasan ontologis perennialisme. Ontologi perennialisme mengikuti paham Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk rasional. Selain Aristoteles, tokoh lain yang menjadi panutan kaum perennialis adalah Thomas Aquinas. Dalam pandangan Thomas Aquinas, manusia didefinisikan sebagai suatu spirit dalam dunia, suatu perwujudan spirit yang memiliki kesatuan esensial jasmani yang hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang dilahirkan, tumbuh, dewasa, dan meninggal dalam keluarga dan komunitas sosial. Sekolah sebagai agen sosial menyumbang perkembangan manusia sebagai seorang pemikir dan partisipan komunikasi dalam masyarakat. Landasan epistemologis perennialisme. Perennialisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan bersandar pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran dengan benda-benda. Konsep epistemologi perennialisme secara mendasar mengikuti pola Aristoteles dan Thomas Aquinas. Aquinas, menurut Guttert, mengatakan bahwa manusia secara bersama-sama berhubungan dengan realita materi melalui pemahamannya. Melalui pengalamannya, manusia dapat memahami objek dan pribadi yang lain. Aquinas setuju dengan Aristoteles bahwa manusia sangat humanis ketika berpikir sampai pada spekulasi bagaimanapun. Aquinas seorang ahli teologi. Walaupun penalaran adalah paling tinggi yang dimiliki manusia dan merupakan kekuatan duniawi yang paling memuaskan, hal ini bukan sebuah kebahagiaan yang lengkap dan sempurna. Manusia tidak dapat mencapai kebahagiaan sempurna sampai ketika sesudah kematiannya. Melalui berkat Tuhan, manusia mengalami kehidupan abadi dan bersatu dengan Tuhan. Sebagai makhluk sosial dan komunikatif, manusia dapat mengembangkan bahasa formalnya, menulis dan membaca. Pola komunitas dan komunikasi diperoleh dan harus dipelajari. Jadi pendidikan dalam perspektif perennialisme ini memandang kebenaran sebagai hal yang konstan, abadi, atau perennial. Tujuan dari pendidikan, menurut pemikiran perennialis, adalah memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan besar yang tidak berubah. Kaum perennialis juga percaya bahwa dunia alamiah atau hakikat manusia pada dasarnya tetap dan tidak berubah selama berabad-abad. Jadi, gagasan-gagasan besar harus memiliki potensi yang paling besar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di setiap zamannya. Filsafat perennialis ini juga menekankan kemampuan-kemampuan berpikir rasional manusia. Jadi, filsafat itu merupakan pengolahan intelektual yang membuat manusia menjadi benar-benar manusia dan membedakan antara manusia dan binatang-binatang lainnya. Kurikulum yang dipakai dalam pendidikan dalam perspektif perennialisme ini yaitu menekankan pada pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Seperti halnya yang telah dijelaskan di PowerPoint ini. Landasan aksiologis perennialisme. Manusia sebagai subjek telah memiliki potensi untuk menjadi baik sesuai dengan kodratnya, tetapi ada kecenderungan dan dorongan untuk berbuat tidak baik. Tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk aliran perennialisme adalah filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan filsuf abad pertengahan seperti Thomas Aquinas.
Realisme ketuhanan Thomas Aquinas adalah gabungan pandangan filsafat dengan pandangan Katolik klasik. Walaupun Aquinas tidak mengonsentrasikan usaha-usahanya pada konstruksi teori pendidikan, tetapi filsafat pendidikan Aquinas biasa diidentifikasi dengan lembaga pendidikan Katolik. Dalam hal inilah yang menarik perhatian para pendukung pandangan individual seperti Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler yang tidak sepakat dengan pandangan agama Katolik klasik. Saling mempengaruhi antara realisme dan teisme dalam filsafat Thomisme yang memiliki beberapa implikasi yang dinyatakan dalam pendidikan. Pendidikan akan memiliki dua lapis, tetapi saling melengkapi tujuan-tujuannya yang berasal dari dualitik manusia. Pendidikan harus menyediakan pengetahuan, latihan, dan aktivitas yang menyumbang pengolahan spiritualitas manusia. Kedua, menyediakan pengetahuan, latihan, dan aktivitas yang mengolah rasionalitas manusia. Oleh karena itu, maksud atau tujuan praktik dan tujuan pendidikan dapat diorganisir pada konsep dan realitas yang bersifat dualisme. Pendidikan dalam perspektif perennialisme. Salah seorang penganut paham perennialisme mengatakan bahwa pendidikan seharusnya ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan intelektualitas manusia. Kaum perennialis harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Nah, di sini pendidikan tinggi harus bersendikan filsafat metafisika. Filsafat pada dasarnya adalah cinta intelektual dari Tuhan. Perguruan tinggi tidak seyogyanya bersifat utilitis, yaitu hanya mengutamakan asas kegunaan atau kemanfaatan. Manusia itu sama, maka pendidikan dikembangkan sama bagi semua orang yang disebutnya sebagai pendidikan umum atau general education. Cunningham, salah seorang tokoh pendidikan perennialis, menegaskan bahwa fungsi sekolah utamanya bukan tempat pemikiran secara eksklusif. Ia menegaskan bahwa fungsi khusus sekolah Katolik adalah untuk pengembangan intelektual siswa. Jadi, sebagai agen intelektual, sekolah Katolik adalah sekolah yang paling memperhatikan transmisi dan penggunaan kebebasan seni dan ilmu untuk melatih dan mengolah rasionalitas manusia. Walaupun utamanya diberikan pengembangan intelektual, fisik, sosial, tetapi pengembangan agama juga tidak diabaikan. Konsep Thomisme tentang mata pelajaran yaitu bahwa keilmuan ditemukan, diakumulasikan, dan ditunjukkan serta diorganisir oleh pengetahuan. Jasmani yang mengetahui, materi pelajaran ditransmisikan oleh guru yang ahli dalam disiplin keilmuan kepada murid ketika mengajar, yang diharapkan dapat digunakan sebagai kekuatan intelektual mereka dalam memahami, menguasai, dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada materi pelajaran. Nah, untuk antisipasi, seni dan ilmu akan membantu pembentukan intelektual yang dikomunikasikan oleh mereka. Dalam konteks Thomisme, guru adalah seseorang yang memiliki pengetahuan atau beberapa keterampilan dan melalui pengajaran mentransmisikan kepada pembelajar. Guru menurut pandangan Aquinas harus menjadi komunikator yang terampil, seorang retorika yang halus budinya. Untuk dapat berkomunikasi yang efektif, seorang guru harus memiliki kata-kata yang benar, menggunakan gaya bicara yang pantas, dan menyeleksi contoh dan analogi yang tepat. Nah, jadi pengajaran adalah proses sangat verbal di mana guru secara hati-hati memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan prinsip-prinsip atau menunjukkan keterampilan kepada siswa. Seorang siswa juga harus aktif dalam kegiatan belajar mengajar
karena siswa memiliki potensi untuk mencapai intelektualnya dan pengetahuannya yang tepat. Bahasa guru yang digunakan adalah rangsangan atau stimulus yang memberi motivasi dan menjelaskan sehingga murid dapat melatih intelektualnya. Oleh karena itu, guru sebagai seorang komunikator terampil harus juga memperhatikan bahwa pengajaran tidak dapat diberikan ke dalam verbalisme atau mengajarkan kata-kata yang tanpa makna kepada pengalaman siswa. Pengajaran harus selalu dimulai dengan apa yang anak-anak siap memiliki dan mengarah kepada sesuatu yang baru. Sebagaimana kebenaran Aristoteles, penganut Thomas menekankan bahwa keaslian cinta datang dari pengetahuan dan didasarkan pada penalaran. Oleh karena itu, mengajar tidak boleh jatuh ke dalam hubungan emosi pribadi. Peserta didik atau murid diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran tokoh-tokoh besar masa lampau seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu alam, dan ilmu-ilmu lainnya yang terbukti dalam sejarah telah memberi kontribusi yang besar bagi umat manusia. Nah, jadi keuntungan dari mempelajari karya-karya yang merupakan buah pikiran tokoh-tokoh besar pada masa lampau, yakni siswa dapat belajar apa yang telah terjadi pada masa lampau dan apa yang telah dipikirkan oleh orang-orang besar atau pemikir-pemikir terdahulu. Siswa belajar untuk berpikir dirinya sendiri, karena dengan kemampuan berpikir, siswa akan memiliki pedoman untuk mampu mengatasi segala masalah kehidupan yang ia hadapi kelak. Thomas Aquinas mengikuti realisme yang menegaskan bahwa pembedaan karakter manusia adalah penalaran dan bahwa pendidikan harus menyumbang sebuah kehidupan dengan intelektual yang unggul. Walaupun merekomendasi pendidikan yang mengutamakan intelektual, Thomisme mengakui bahwa manusia adalah manipulator lingkungan alam dan pencipta kebudayaan. Sebagai seorang pekerja, manusia juga ada secara praktis memerlukan beberapa persiapan untuk kehidupan profesional dan pekerjaan. Ilmu filsafat yang tertinggi adalah metafisika. Pengetahuan itu penting karena hasil dari pengolahan akal manusia, menurut Gutek tahun 1974. Baiklah, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menjelaskan aliran filsafat Perennialisme. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam memahami aliran filsafat Perennialisme. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.